Mbak yakin dengan agama Mbak nggak? Saya yakin dengan Tuhan saya. Berbicara Tuhan. Mhm. Tuhan Mbak siapa? Tuhan saya atau sesembahan saya adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Tritunggal. Hmm, Kalau tri kan berarti 3. betul. Yang mana satu tuh? Itu tunggalnya. 3 dalam 1. Itulah. Kenapa 3-nya aja? Udah dibilang Tritunggal, tunggalnya nggak dibilang. Nggak diartikan. Sekarang 3-nya itu apa aja itu 3-nya? 3 itu adalah 3 realita. Realita, Tahu realita? Keberadaan nyata. keberadaan nyata. Iya, keberadaan nyata dalam satu hakikat Allah. Itulah Allah Tritunggal. Jadi Tritunggal itu adalah satu Allah yang memiliki 3 realita, yaitu Bapa, Bapa yang punya firman dan punya roh. Jadi Allah kami, Bapa, itu punya firman dan punya roh. Dia tidak satu seperti batu yang nggak punya roh, yang nggak punya firman. Gitu. Itulah sesembahan saya. Punya Kalau abang sendiri gimana? Abang yakin dengan Tuhan abang? yakin Oke. Yakin terhadap? terhadap Tuhan. Oke. Apa yang membuat Anda yakin terhadap Tuhan Anda? Karena dia menciptakan bumi ini dan isinya. Semua Tuhan juga ngaku itu, Bang. Iya. Kalau yang membuat kamu yakin dengan itu, kenapa kamu tidak Kristen? Karena Tuhan saya juga menciptakan langit dan bumi ini. Atau Tuhannya Hindu juga mengaku seperti itu. Jadi kalau Anda yakin karena dia mencipta, ya berarti semua agama di sini bisa Anda masukin dong. Iya, kan bedanya Mbak Tritunggal, saya nggak ada trinya, saya satu aja. Oke. Allahnya satu. Ya, Satu yang seperti apa? zat yang apa namanya, yang dahulu dan yang terdahulu gitu, Mbak. Yang terdahulu? Satu yang terdahulu. Iya, Oke. Kita pakai logika boleh? boleh. Oke. Kalau Allah itu adalah yang terdahulu, Bang. Di abad ketiga, bangsa mana yang udah beragama Islam? Abad ketiga. Hmm. Jangan abad ketiga, ke abad pertama aja. Oke, abad pertama siapa yang sudah beragama Islam? Ya, Adam. Ada memang lahir di abad 1. Bukan, saya nggak tahu abad keberapa itu saya tak tahu, Mbak. Awalnya kan Adam dan Hawa, ya kan? Oke. Nah, jadi ya Adam dan Hawa itu Islam, Mbak. Oke. Kita sama-sama tahu ya, seluruh dunia tahu agama Islam itu baru ada di abad ke-7. Mungkin nggak Adam beragama Islam. Iya, karena Islam itu artinya penyempurnaan dari seluruh agama, Pak. Berarti menyempurnakan agama Hindu juga? Are you sure? Maksudnya itu setiap nabi itu membawa ajarannya sendiri. Nabi yang mana nih? Nabi ya mungkin kalau Mbak tengok di apa namanya, di internet banyak itu, Mbak, nabi-nabi yang membawa kitab suci kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apakah kalian juga mengimani Nabi Mormon? Nabi Zoroaster? Itu juga nabi loh, Bang. Nabi Mani. Tahu nggak, Bang? Nggak tahu saya itu. Nah, jadi menyempurnakan agama yang mana, nabi yang mana nih? Karena ada begitu banyak nabi, Bang. Kalau kami ini nabi 25 nabi yang harus kami ketahui, Mbak. Tapi Nabi kalau siapa, Bang? Marmit apa itu tadi? Mani, Zoroaster. Mani, Itu soalnya juga nabi, Bang. tak masuk dalam ini kami, Mbak, ajaran kami. Oh, berarti menyempurnakan agama yang mana dan nabi yang mana ini? Bukan, tadi kan saya jelas bukan agama, maksudnya ajaran, bukan agama ya, saya ralat ya. Ajaran kitab suci yang dibawa oleh nabi. Seperti itu, Mbak. Oke.
Kalau Musa, nggak usah lah Musa. Nabi Su'aib. Nabi Su'aib ada kan Bang? Nabi Su'aib Ada. ada. Oke. Apa nama kitabnya Nabi Su'aib? Su'aib. Nabi Su'aib. Saya lupa, tunggu dulu ya. Hmm. Nabi Su'aib. Hmm. Tunggu dulu. Nabi Su'aib itu kitabnya diberikan kepada nabi-nabi lain seperti Taurat. Kalau Nabi Su'aib itu katanya di sini tidak memiliki kitab sendiri yang disebut sebagai kitab yang diberikan kepadanya, seperti kitab-kitab diberikan kepada nabi lain seperti Taurat, Nabi Musa, Zabur. Jadi yang diberi kitab siapa aja? Ibrahim dikasih kitab nggak? Ibrahim tunggu dulu enggak ya. Ibrahim itu kitabnya Taurat kalau nggak salah ya. Tunggu dulu Pak. Ini Nggak ada ya Bang ya? Musa, kalau Taurat itu Nabi Musa. Kalau Taurat itu Nabi Musa. Ya. Zabur Daud. Injil itu Nabi Isa. Oh, Nabi Isa punya Injil Bang? Iya. Apa nama kitab Injilnya Bang? Ya Injil. Injil Isa gitu. Ya. Kan kalau Nabi Muhammad diberikan kitab namanya Al-Quran. Ya. Kalau Nabi Isa diberi kitab namanya Injil gitu. Ya Injil. Oh, ada barangnya. Pernah tahu Injil itu seperti apa? Injil Isa. Injilnya Isa ini sudah dimasukkan dalam Al-Quran, Mbak. Sudah disempurnakan di Al-Quran. Oh, oke. Selain mengajarkan tauhid, Isa kira-kira mengajarkan apa lagi? Isa ya mengajarkan kitab-kitab yang sebelumnya juga. Maksudnya ngajarin apa nih Mbak? Mengajarkan apa lagi gitu selain dia mengajarkan tauhid. Jadi dari Injil itu kan kita harusnya tahu banyak ajaran dong. Kan bukan satu ayat atau selembar gitu. Apa yang kira-kira diajarkan Isa selain bertauhid? Tunggu ya Pak. Oke lah, mungkin abang susah menjawabnya. Mungkin abang aja lah bertanya tentang iman saya. Oke. Tapi abang ini Islam kan? Serius kan? Islam Pak. Dari lahir? Dari lahir. Rajin sholat dong bang? Saya kalau dibilang rajin saya usahakan sholat Mbak. Tapi kalau masalah rajin tergantung badan saya. Kalau saya capek atau gimana itu kadang saya lemas mau ngerjakan gitu. Iya. Kita jujur aja kan kalau kita banyak pikiran atau apa kadang ya namanya orang susah ya kan ya gitulah, udah capek susah lah mau ngerjainnya. Tapi saya usahakan bisa. Oke. Bang, ketika abang nanti misal abang kan udah beriman nih kepada Allah gitu kan. Ketika abang mati nanti, abang yakin kemana ini bang? Saya kalau mati Mbak, saya itu yakin ke surga. Kenapa saya yakin ke surga? Karena Nabi saya itu
Nabi Muhammad itu apa namanya, pemimpin umat Islam yang paling rendah hati. Kenapa Oke. dia rendah hati? Saat nanti di hari kiamat nanti, saat saya masuk neraka, Hmm. dia akan mencari umatnya yang masuk neraka. Umatnya Apakah Nabi Muhammad nanti kenal abang, Bang? Atau nanti abang waktu meninggal bawa KTP gitu? Agama tidak. Islam gitu. Gimana cara dia mengenali umatnya? Kalau saya berselawat sama dia atas nama dia, dia akan tahu, oh ini umatku yang berselawat. Dan mengucapkan, cukup dengan mengucapkan nama Allah saja, Allah, Hmm. itu dia akan mencari, dia memohon kepada Allah nanti, ya Allah, ada umatku yang tertinggal di apa namanya itu, di neraka. Nah, dia tidak punya amal, hanya dia mengucapkan nama Allah saja. Nah, Allah suruh jemputlah katanya. Tapi Hmm. itu berurutan, maksudnya berurutan itu dari amal yang tertinggi sampai amal yang sudah terakhir kali. Cukup dengan mengucapkan Allah saja, Allah Hmm. Subhanahu wa taala, dia akan dijemput sama Nabi Muhammad, akan masuk surga. Tapi surganya itu tidak surga yang tertinggi, surga yang terendah. Memangnya sekarang ini Nabi Muhammad udah di sorga, Bang? Nabi Muhammad itu enggak di surga, Pak. Dia ada di sesuatu tempat yang Hmm. dijanjikan sama Allah. Berarti Seperti belum di sorga. dia dia tidak mau masuk surga sebelum umatnya masuk surga, Mbak. Dia tidak mau masuk surga. Berarti sekarang ini apalah yang menjadi tolok ukur kalian bahwa kalian masuk surga? Karena belum ada contoh yang masuk surga. Sudah dijanjikan sama Allah itu, apa, rahmatnya Nabi Muhammad, rahmatnya Allah itu ada di rahmatnya Allah itu ada di Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau kita ini yang apa namanya, yang istilahnya banyak dosa, banyak apa, kita mohon bantuan kepada Nabi Muhammad untuk memohon kepada Allah bahwa ampunkanlah dosa saya gitu, seperti gitu. Jadi kita memohon bantuan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini apa permintaannya itu pasti dikabulkan sama Allah. Hmm, apa permintaannya pasti dikabulkan. Iya, pasti dikabulkan sama Allah. Hmm. Lalu bagaimana dengan abang itu, umat yang lain itu kalau minta apa dikabulin juga? Karena ya namanya umatnya kan, kalau namanya umatnya adalah orang yang masuk dalam agama Islam, Mbak. Tapi kalau nggak masuk dalam agama Islam itu bukan umatnya, bukan Eh, umatnya Nabi Muhammad. Oke, Jadi syarat masuk Islam itu gimana, Bang? syarat masuk Islam itu yakin aja kepada Allah Bersahadat, Subhanahu. bukan? Iya, bersyahadat. Oke, kalau Nabi Ibrahim itu bersahadat nggak, Bang? Dia bisa dikatakan dia bersyahadat. Oke, Karena coba dia, sahadat abang kayak gimana coba saya tanya. saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku Oke. bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Oke, kalau sahadatnya demikian, ya. Iya. Bagaimana Nabi Ibrahim itu bersahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kan Nabi Muhammadnya belum ada. Berarti mustahil Nabi Ibrahim bersahadat. Sudah, Mbak, sudah tahu itu, Mbak. Jadi gini, Mbak. Itu sudah dituliskan. Jadi sejak Nabi Adam diciptakan, Mbak, itu sudah disandingkan nama Muhammad dengan Allah Oke. di apa namanya, di langit itu sudah disandingkan. Jadi iblis ini apa namanya itu, eh, iri. Kenapa kok ada nama Muhammad di situ yang disandingkan kepadamu? Berarti ini sudah dituliskan, Mbak. Jadi Hmm. Nabi tadi apa, Nabi Ibrahim, Hmm. Nabi Ibrahim itu sudah tahu, Mbak, bahwa Muhammad itu adalah nabi penutup seluruh nabi, seperti itu. Oke. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Adam itu udah bersahadat. Iya, sudah bersahadat. Mereka sudah tahu, Mbak, bahwa agama ini. Ini Kenapa? pernyataan abang ini bisa dipertanggungjawabkan nggak di dalam Quran, minimal ada nggak ini? Nabi Musa kah, Nabi Ibrahim kah, Nabi Adam kah bersahadat? Itu, Mbak,
cari di hadisnya saja. Kalau di Al-Quran itu memang Nggak ada ya? pokok-pokoknya aja. Tapi kalau hadis itu adalah menjelaskan bagaimana apa namanya kejadiannya seperti itu. Berarti sampai sekarang Adam ini belum di sorga lah ya? Adam belum di sorga. Ibrahim belum di sorga. Kan Adam itu umatnya Nabi Muhammad. Adam itu umatnya Nabi Muhammad. Isa berarti umatnya Nabi Muhammad juga dong? Enggak, beda. Umat itu adalah artinya umat itu ajaran yang dibawa oleh seorang nabi gitu. Jadi Adam itu punya umatnya sendiri. Apa namanya Ibrahim itu punya umatnya sendiri gitu. Nabi-nabi itu punya umatnya sendiri. Berarti umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam itu nggak ada yang masuk surga lah ya? Nggak ada masuk lah Mbak, ada yang masuk. Kalau kita sudah sujud sama Allah Subhanahu Wa Taala ya masuk lah. Kalau umat Nabi Adam itu disebut beragama apa? Adam. Ya Islam Mbak. Umatnya Nabi Adam agama Islam. Iya, Islam ini kan agama keselamatan, selamat artinya. Jadi Adam itu ya karena dia sujud kepada Allah itu ya dia selamat. Kalau nggak sujud sama Allah ya tak selamat. Berarti Adam udah memanggil Allah waktu itu dulu. Saya belum tahu apa namanya, tapi Allah itu iya sudah disebutkan itu Mbak, Allah. Ini contoh ya, Musa, Isa. Ini kan orang Yahudi. Orang Yahudi itu satu pun nggak ada yang manggil Tuhannya dengan kata Allah. Jadi siapalah yang dia sebut? Waktu bersahadat lah Musa itu. Apalah bahasanya? Daud juga orang Yahudi. Nah gimana ini orang Israel ya? Musa orang Israel, Isa orang Israel. Mereka ini bahasanya itu bukan bahasa Arab, orang Yahudi. Lalu bagaimana mereka bersahadat? Bagaimana mereka memanggil nama Allah? Bagaimana mereka memanggil nama Muhammad gitu? Sementara mereka nggak pernah menyebut nama Muhammad gitu. Gimana ini Bang? Jadi gini Mbak, sama seperti hewan yang sudah punah. Hewan? Ya, seperti hewan yang sudah punah. Apakah kita bisa mengetahui hewan itu? Kenapa? Apakah kita bisa mengetahui hewan yang sudah punah itu? Bisa tahu. Sekarang saya tanya, itu hewan di zamannya Adam itu apa? Bisa nggak kita mengetahui? Bisa, ada domba. Ada semua. Karena waktu di zamannya Adam, mereka sudah mengorbankan domba. Jadi kalau dibilang tidak tahu, tahulah burung-burung, hewan melata di Alkitab saya tahu ada. Burung-burung di udara, hewan melata, ternak-ternak, semua ternak ada Bang. Jadi kalau dibilang di zamannya Adam, tahukah kita hewan? Tahu banget. Ada ular, ada. Maksudnya bentuknya itu seperti apa Mbak Ya, tahu? ular sampai detik ini masih sama, belum berubah bentuknya. Manusia aja dari zamannya Adam memangnya berubah bentuknya dari zaman dulu sampai sekarang sama kan? Atau Adam dulu nggak bentuk manusia? Manusia, ya kan? Nah itu makanya kalau abang bilang semua itu udah dituliskan, nama Nabi Muhammad sudah dituliskan. Sementara bagaimana orang Yahudi itu tidak pernah berkata Muhammad, itu nggak pernah. Orang Yahudi itu tidak mengerti bahasa Arab. Bagaimana dengan Musa? Logikanya kan seperti itu. Mbak percaya dinosaurus tak? Ada di dalam kitab saya ada. Ada di Ada. dinosaurus itu. Bahkan Leviathan ada di dalam kitab saya. Bisa Mbak gambarkan dinosaurus itu? Ada seperti fosil-fosil yang kita temukan sekarang itu ada. Itulah Leviathan. Kulitnya sama. Anda daripada membicarakan hewan karena hewan itu tidak ada di sorga ya, Bang. Sekarang saya tanya, Nabi yang tadi saya sebutkan tadi. Mungkin nggak mereka sudah menyebutkan kata Allah? Mungkin nggak mereka menyebutkan kata Muhammad? Orang Yahudi itu bahkan nggak mengerti bahasa itu. Secara logika kan gitu. Gimana menurut Anda? Ya itulah namanya Mbak. Itu Apa? istilahnya Iman bahasa buta. sudah punah. Kan sudah kita Bukan sudah punah, Musa itu tidak pernah punah.
Musa itu bahasanya. tetap Itu ada. kan bahasanya tadi Mbak bilang. Bahasanya. Coba, Kita iya. mana tahu bahasa yang Nabi Adam dulu kan sampai Nah, makanya sekarang. ketika Anda mengatakan mereka semua sudah bersahadat, dalam bahasa apa? Bahkan asma Allah itu tidak disebutkan di zamannya Musa. Asma Allah itu bahkan tidak pernah ada diteriakkan orang Israel. Kalau di ini Bagaimana? Mbak, di Islam itu Allah itu dan Muhammad itu sudah tertulis Mbak. Jadi Adam Masalahnya di dalam Allah Tauratnya itu sudah Musa tahu. Iya. itu tidak pernah ada. Injil Isa sampai detik ini saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Nah itu dia. Injil. Kita kan bicara tentang fakta. Kita Ya. bicara tentang logika. Mm. Ya, orang Yahudi, orang Israel sana masih ada sampai sekarang. Itu tidak pernah menyebutkan asma Allah. Mereka berasma itu seperti Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Sampai sekarang Adonai, Mm. Elohim mereka sebut. Tidak pernah menyebutkan asma Allah hingga detik ini. Jadi bagaimana mungkin Musa bersahadat, apalagi Daud, apalagi Adam, apalagi Abraham. Kan itu logikanya aja sampai di situ. Jadi gini Mbak, apa namanya? Itu kalau kita lihat seperti itu Mbak. Itu kan kitab-kitabnya sudah punah semua. Kitab siapa yang punah? Kitab yang kami anggap Injil itu sudah punah, sudah hilang, nggak ada lagi. Kalau dikatakan sudah punah, sudah hilang, berarti sebelumnya ada dong. Sebelumnya ada. Ya. Nah, oke, mana keberadaannya? Bahkan nggak pernah ada. Ya, Ya kan? namanya sudah hilang, Mbak. Sudah nggak ada lagi. Macam mana? Siapa yang mengambilnya? Bukannya di dalam Quran dikatakan Allah menjaga kitabnya. Allah menjaga kitabnya, maksudnya itu Allah itu memberikan kepada menjaganya kepada hafiz-hafiz atau penghafal-penghafal. Nah, Taurat jadi itu tidak dihafal, Bang. Taurat itu kitab, bentuk kitab kok. Kan kitab. Kitab itu beda dengan hafalan. kitab Iya, kitab itu dalam bentuk mushaf. Mushaf itu kitab. Jadi jangan dibilang dipelihara dalam hafalan. Itu enggak ada. Nah, ini pertanyaannya adalah kitab Taurat Musa, Injil Isa itu kemana kalau memang ada? Ya kitab kan? itu artinya apa, Mbak? Kitab itu mushaf. Mushaf kan? Mushaf, buku. Iya kan? Setuju nggak? Jadi bukan bentuk hafalan, tapi bentuk buku. Gitu. Suhuf. Nah, suhufan. Gitu. Makanya kalau kita mau pakai logika, ya dicarilah itu kitab-kitabnya terlebih dahulu. Gitu ya Bang ya.